Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum turhamun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaat dan pertolongannya di hari kiamat nanti. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada 3 hal bagi orang muslim untuk meraih sebuah keberuntungan, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajadil fi sabilihi wajahidu fi sabilihi la'allakum turhamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah untuk menuju kepadanya. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah. La'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang 3 hal agar kita mendapatkan keberuntungan, agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup kita dunia maupun akhirat. Yang pertama adalah bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya bertakwa adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan, menuju keberuntungan hidup seorang muslim dunia maupun akhirat. Apa hakikat takwa? Hakikat takwa adalah kekuatan diri untuk selalu senantiasa dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Di mana seorang muslim diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun mereka berada, baik dalam keadaan bersama maupun dalam keadaan sendirian. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Insya Allah kalian akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dunia maupun akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwasanya takwa adalah ruh maupun jiwa seorang muslim yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau mencari kebahagiaan dunia maupun akhiratnya. Orang-orang muslim yang bertakwa kepada Allah menjalani kehidupan dunia ini untuk menuju akhirat nanti dengan berhati-hati, tidak sembarangan dan juga tidak serampangan. Karena mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan aturan-aturannya bagi kehidupan seorang muslim yang takut kepadanya. Apa saja hal-hal yang boleh dilaksanakan, boleh dilakukan, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Maka dari itu, seorang muslim
hidup di dunia ini harus berhati-hati. Tidak semaunya sendiri, tidak juga mengikuti setiap hawa nafsunya. Maka dari itu, seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang hakikat takwa, ya Ubay, apakah hakikat takwa itu? Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Amirul Mukminin, tahukah engkau jika seorang berjalan di sebuah tempat yang penuh dengan duri, akankah dia melangkahkan kakinya di atas duri-duri tersebut? Maka tentu saja tidak. Dia akan melangkahkan kaki di tempat yang aman. Dia akan menginjakkan kakinya di tempat yang tidak berduri. Bahkan ketika dia berjalan, dia penuh dengan kehati-hatian. Dia waspada terhadap duri-duri yang ada. Begitulah ibaratnya seorang muslim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Dia juga berhati-hati agar dia tidak jatuh ke dalam duri-duri yang Allah Azza wa Jalla letakkan di dunia ini yang akan mengakibatkan kesengsaraan, kehinaan dan sebagainya. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan menuai banyak keberuntungan. Bukan hanya di akhirat saja, termasuk di dunia ini dia akan menuai banyak keuntungan, kebahagiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan carikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dia hadapi. Dan Allah Azza wa Jalla akan berikan rizki padanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Menunjukkan bahwasanya di antara keuntungan orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dimanapun dia berada, maka Allah Azza wa Jalla akan carikan jalan keluar setiap masalah-masalah kehidupan yang dia hadapi. Dan ketahuilah bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini, tak akan pernah bisa berlepas diri dari masalah-masalah yang ada. Tetapi hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan carikan jalan keluar yang baik baginya dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga akan berikan rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam ayat yang lainnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan perkara-perkaranya itu mudah baginya. Mudah bisa dia hadapi, mudah bisa dia lewati, bahkan dia mudah untuk bisa mencari jalan keluar dari setiap masalah kehidupan yang sedang dia alami. Maka dari itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberuntungan ini. Kemudian, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia juga akan merasa tenang untuk menghadapi makar-makar orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Yang artinya, dan jika kalian bersabar, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Makar-makar mereka tidak akan membuat madarat buat kalian. Tidak akan membahayakan kalian dengan syarat kalian mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan banyak keberuntungan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-35, 3 hal seorang muslim bisa mendapatkan keberuntungan. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua Allah berfirman wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah, carilah jalan untuk menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya wasilah itu? Apa hakikat wasilah itu? Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan di dalam tafsirnya bahwasanya yang dimaksudkan dengan wasilah adalah amal-amal saleh. Dan ini merupakan ijma para ahli tafsir bahwasanya yang dimaksudkan dengan wasilah adalah amal-amal soleh. Amal-amal soleh seseorang yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa saja, baik itu berupa menegakkan salat, puasa, baca Al-Quran ataupun yang lain-lain, maka itulah yang disebut dengan wasilah, yang dilandasi atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti ajaran-ajaran Rasulnya. Itulah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berwasilah dengan amal-amal soleh ini, Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka untuk masuk surganya di akhirat nanti, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amal-amal yang telah kalian lakukan. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surga milik Allah Subhanahu wa taala. Surga milik Allah Azza wa Jalla, dan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang dimudahkan dalam menjalankan amal-amal salehnya. Makanya Allah Azza wa Jalla banyak memerintahkan agar kita melakukan amal-amal saleh, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, falyatanafasil mutanafisun, dan berlomba-lombalah wahai orang-orang yang berlomba-lomba dalam masalah kebaikan. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, di antara jalan agar seorang muslim mendapatkan kebahagiaan maupun keberuntungan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 35 dari surat Al-Maidah, Allah berfirman wajadilu fi sabilihi, wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad ada 4 macam. Yang pertama berjihad melawan hawa nafsu. Yang kedua berjihad melawan syaitan. Yang ketiga berjihad melawan orang-orang fasik. Dan yang keempat berjihad melawan orang-orang kufar. Dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dan hukum asal jihad yang terbesar adalah jihad yang pertama, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Inilah jihad yang paling besar dalam kehidupan seorang muslim yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pernahkah kita terbersit untuk berjihad melawan hawa nafsu kita? Tatkala kemaksiatan-kemaksiatan mendatangi kita, pernahkah kita terbersit berjihad melawan hawa nafsu kita? Tatkala penyakit malas sudah mulai menghantui dalam jiwa-jiwa kita, pernahkah kita terbersit untuk berjihad melawan hawa nafsu kita? Ketika penyakit futur, penyakit putus asa sedang menghantui dalam jiwa-jiwa kita ini. Sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita jatuh dalam masalah ini. Sering kita lemah dalam menghadapi jihad yang pertama ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada fi ta'atillah." Orang-orang mujahid yang hakiki adalah orang-orang yang berjihad untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terus berusaha untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah lah
Itulah mujahid yang hakiki. Akan tapi terkadang kita jatuh, kita lemah, tetapi kita harus bangkit kembali. Begitulah orang yang berjihad di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk meraih kebahagiaan, keberuntungan melalui 3 cara ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'du, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.